Kelurahan Penggilingan. Ya, jadi saya mendampingi satu kelurahan Penggilingan. Jadi pendampingnya siapa Bu? Jadi nanti kalau ketemu di jalan boleh panggil saya, ya. Ya, ya saya saat ini sudah berkeluarga, ya Bu. Anak saya satu, suami saya juga satu. Namanya tadi siapa? Bu Siti. Bu Siti. Bu Sumi. Namanya Bu Sumi. Ya, pada hari ini kita berkumpul, tahu nggak sih Bapak dan Ibu kita mau ada kegiatan apa? Tahu ya? Ya, sebelum kita mulai lebih lanjut mungkin ada yang mau disampaikan dari sahabat. Ini lagi ngerekam aja. Ya. Rekam. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sumi, pendamping Bu Sumi dari Dinsos Kelurahan Penggilingan. Oh. Terima kasih juga kepada Ibu penerima manfaat yang sudah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf istirahatnya diganggu karena ada arahan ya. Pertama yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa mengikuti acara silaturahmi dan sosialisasi ya tentang PKH. Yang kedua, salam berupa mengaturkan pada baginda Rasulullah SAW, keluarga sahabat para ibu, bapak ibu penerima PKH T1 sampai 15. Sekali lagi ini bukan saya yang undang ya, jadi Bu Sumi dari dinas sosial yang mengundang dari dinas sosial Penggilingan menerima manfaat. Kalau bapak ibu diundang ke kelurahan atau ke RPTRA kan jauh ya kan. Nah alhamdulillah Bu Sumi koordinasi sama saya untuk penerima PKH di RW 03 aja, jadi nggak terlalu jauh ya. Nah selanjutnya nanti boleh bertanya ya sama Bu Sumi, nanti apa yang disampaikan sama Bu Sumi jika tidak paham silakan bertanya ya. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu supaya tidak ada yang praduga kok saya kemarin nggak dapat, atau tetangga saya yang kaya nggak dapat, tetangga saya kurang ekonominya nggak dapat kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan sama Bu Sumi ya. Sekali lagi silakan Bu Sumi untuk pengarahan dan sosialisasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu sama Bu Sumi bapak-bapak, ibu-ibu dapat memahaminya ya. Itu saja arahan dari saya. Sekali lagi agar bapak ibu nanti bisa memahami ya. Jadi jangan sampai nanti ada salah paham di antara kita, apalagi nanti menyalahkan ketua RT atau ketua RW, karena bantuan ini datangnya dari dinas ya, bukannya kewenangan atau programnya Pak RW, bukan ya. Jadi nanti silakan bertanya langsung ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak RW yang sudah memberikan sambutannya ya. Ya, Bapak dan Ibu, halo. Kayaknya tegang semua ya. Mana? Ya, nggak apa-apa ya, kita sebentar. Jadi memang ada, selama ini kan Bapak Ibu dapat bantuan dari pemerintah, betul? Betul. Dapat dari pemerintah yang kementerian apa nih? Sosial. Sosial. Tahu nggak menterinya siapa? Tahu nggak? Tahu. Semua dapat bantuan dari Kementerian Sosial. Tahu nggak menterinya siapa? Siapa? Gus Ipul. Iya. Jadi menterinya adalah Gus, namanya Bapak Saifullah. Bapak Saifullah. Biasanya dipanggil dengan Gus Ipul. Ya, jadi jangan sampai Bapak dan Ibu dapat uangnya, dapat bantuannya, tapi nggak kenal siapa yang ngasih uangnya, ya.
Pak, Bu, di Kementerian Sosial ada beberapa program, di antaranya yang saat ini Bapak dan Ibu terima atau rasakan, yaitu bantuan PKH dan BPNT. Ya, apa itu PKH, Bu, Pak? PKH singkatan dari apa? Keluarga Harapan. Kalau BPNT? Bantuan pangan non tunai. Ya. Kita bahas satu-satu dulu ya, biar nggak bingung. PKH adalah program Keluarga Harapan. PKH ini merupakan bantuan bersyarat, ya Bu. Harus dipahami nih, harus digaris besar, bantuan bersyarat. Bersyaratnya apa? Syaratnya apa aja? Yang pertama harus punya keluarga, itu dulu, ya. Kalau tidak punya, belum berkeluarga, belum bisa mendapatkan PKH, belum bisa mendapatkan bantuan, ya. Itu. Kemudian ada lagi syaratnya. Syaratnya adalah ada beberapa komponen yang harus dimiliki di setiap keluarga. Di antaranya punya anak sekolah, ya. Anak sekolah yang dibiayai dari jenjang SD sampai SMA. Hanya SMA ya, Pak, Bu. Jadi untuk kuliah tidak masuk ke dalam kategori PKH. Nah, kemudian ada lagi balita. Nah, untuk balita ini hanya yang dibiayai hanya sampai kelahiran kedua, ya, sesuai dengan program pemerintah, yaitu keluarga berencana. Apa itu keluarga berencana? Anak dua Cukup. Kurang. Program dari BKKBN adalah program berencana. Jadi untuk balita yang dibiayai masuk ke dalam PKH hanya sampai anak kelahiran kedua, ya. Jadi kalau sekarang, oh saya punya anak sekolah 3, balitanya 1. Nah, kenapa balitanya saya nggak masuk? Karena balitanya anak keberapa? Ketiga. Terakhir, anak keempat. Jadi tidak bisa masuk dalam kategori. Keempat. Kemudian ada lansia. Jika ada orang tua yang dalam satu kakak di dalamnya, itu bisa terbayarkan. Kemudian ada juga yang ada kategori disabilitas di dalam satu kakak, itu juga masuk ke dalam kategori. Jadi penerima PKH ini jumlahnya berbeda-beda di setiap rumah, ya Pak, Bu. Jadi jangan sampai ibu dapatnya 225 karena anak ibu cuma SD 1, tapi tetangga ibu dapatnya 1 juta. Padahal yang 1 juta itu dia ada anak SD 2, ada SMP-nya, ada SMA-nya, ya. Jadi jangan ini ya Pak, Bu, karena jumlah anaknya berbeda, ya. Komponennya juga berbeda. Nah, bagaimana yang BPNT? Nah, jadi Bapak dan Ibu yang ada di sini, ada yang menerima hanya PKH, ada yang menerima hanya BPNT, dan ada yang menerima kalau BPNT sudah setiap bulannya 200.000 dikaitkan per 3 bulan, berapa? 600.000, ya. Kalau BPNT jumlahnya sama, tapi kalau PKH nominalnya berbeda. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai iri sama tetangga sebelahnya ya Bu, Pak. Ya, kok bantuan saya kecil, padahal kan saya butuh banget. Sementara sebelah saya kok gede banget, cairnya itu gimana caranya gitu. Padahal jumlah anaknya berbeda. Ya, kemudian Pak, Bu, kita setiap bulan itu selalu ada rutin yang namanya pertemuan seperti ini. Pertemuan ini adalah wajib dilakukan kepada para penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Ya,
Jadi pertemuan ini wajib dihadiri oleh penerima 1 bulan 1 kali. Sekali pertemuan paling lama itu 2 jam. Itu ngapain sih setiap bulannya? Ya, pertama kita silaturahim ya Bu, Pak. Ini saling kenal Pak? Enggak ya? Nah, kalau nanti kita sering ketemu nanti insya Allah kita saling kenal. Karena kalau kita nggak kenal nanti nggak apa dong. Ya sayang ya, jadi kalau ketemu di jalan kan biasanya kita bisa saling sapa. Ya, paling kalau yang ketemu di jalan yang ditanya apa? Udah cair belum? Ya, udah ngambil belum? Gitu ya. Ya, jadi kalau kenal kan enak mau manggil. Kalau cuma kenal orangnya doang namanya siapa ya? Bingung mau manggilnya. Ya, jadi kita tiap bulan ada pertemuan seperti ini ya nanti ke depannya Pak Bu. Apa? Bantu ibu-ibu dan bapak-bapak dapat bantuan ini disuruh ngapain sih? Disuruh ngapain kan ya? Iya, ada yang disuruh kerja dulu baru dapat bantuannya. Nah, jadi ujuk-ujuk dapat rezeki ya. Ya, jadi pemerintah juga mau ibu-ibu hadir berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini namanya adalah P2A2. Apa Bu? Nah, di sini ada anggota lama, ada anggota baru. Yang anggota lama harusnya paham nih P2K2 apa. Ayo. Nggak ingat juga. P2K2 adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya. Apa Bu? Coba. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Pertemuan yang tadi saya jelaskan ya, kita bertemu bertatap muka, bersilaturahmi, berkenalan, ya. Dengan adanya pertemuan, adanya saling tukar informasi. Yang kita tadinya bingung, kita butuh penjelasan dari siapa, kita butuh mengurus ini, mengurus itu. Tapi kalau kita saling bertemu, akan ada jalan keluarnya, ya, ada solusinya, ya. Kemudian peningkatan, apa sih yang harus ditingkatkan Bu? Yang harus ditingkatkan adalah ekonomi kita, kesejahteraan keluarga kita. Mau nggak meningkat? Mau nggak meningkat Bu? Mau nggak ekonominya meningkat? Mau ya? Ya. Jadi harapan pemerintah dengan adanya bantuan PKH dan BPNT, BPNT, harapannya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Ya? Jadi tadi kata PKH syaratnya adalah harus punya anak sekolah, bapak dan ibu wajib menyekolahkan anaknya. Jangan sampai anak-anaknya ada yang nggak sekolah. Ya, pemerintah sudah sedemikian rupa memberikan fasilitas, apalagi DKI Jakarta ya. Ini rata-rata penerima KJP. Ya, kalau di daerah lain nggak ada Bu. Ya, tetangga kita Bekasi nggak ada KJP, hanya ada apa? PIP. Kita PIP ada nggak? Ada, dapat juga. KJP dapat. PKH dapat. Ya. Jadi wajib menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat apa? SMA. Sampai tingkat SMA. Hah? Iya, harus bisa sampai jenjang kejuruan. Oh, anaknya bisa lulus S1, S2. Oh, enggak? Ya, jadi Bapak dan Ibu di Jakarta ini fasilitasnya udah lumayan ya yang diberikan oleh pemerintah. Kita ada yang namanya KJP, ada yang namanya PIP. Mau nggak dukung anaknya sampai ke pendidikan tinggi? Mau ya? Nah, ada anak yang sekarang kelas 3 SMA. Ada, coba
Nah, siapa yang anak itu masih di SMA? Satu orang? Dua? Tiga? Tiga. Yang anaknya udah mau lulus SMA, kasih semangat, kasih motivasi supaya dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. KJP bisa diteruskan sampai kuliah. Ya. PIP bisa diteruskan sampai kuliah. Ya. Biaya kuliahnya gratis, dapat uang saku. Ya. Jadi Bapak dan Ibu harus kasih semangat ke anak-anaknya, jangan sampai anaknya mau sekolah tapi terhalang oleh orang tuanya, ya. Kemudian selain ibu-ibu wajib hadir di dalam pertemuan, anak-anaknya juga wajib hadir di sekolah. Jangan sampai ada yang lupa, ya, karena setiap bulan itu akan dimonitor oleh Kementerian Sosial. Kita setiap bulan akan datang ke sekolah untuk meminta rekapan absen di wali kelasnya masing-masing. Bila mana kehadiran siswa itu di bawah 80%, maka di tahap selanjutnya bantuan PKH-nya akan ditunda. Ya, ini sebagai komitmen dari Bapak dan Ibu menerima bantuan sosial. Karena tadi apa syaratnya? Harus ada anak ke sekolah. Wajib anaknya sekolah. Ya, jika anak-anaknya kalau ada kegiatan keluarga, sakit, harus ada sekolah. Pemberitahuan ke wali kelasnya, ya, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai Ya, hati-hati sandung. tertulis alfa, ya. Nanti misal di bawah 80% di bulan pertama, tahap besok ditunda. Bulan kedua masih 80% akan ditunda lagi. Dan di bulan ketiga meningkat di atas 80%, bantuannya akan dirapel seperti itu. Tapi kalau di tahap di bulan ketiga masih di bawah 80% atau banyak alfanya, nanti ketika di bulan ketiga itu bantuannya akan dikeluarkan secara sistem. Itu berarti kalau 3 bulan berturut-turut anaknya jarang masuk sekolah, berarti adanya apa? Kurang pengawasan dari orang tua. Ya, dipahami ya Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian, nah ini yang banyak pertanyaan. Banyak diantaranya saat ini bansosnya belum cair. Di sini siapa yang belum cair? Yang bantuannya belum cair siapa? Banyak ya. Ya, bantuannya kenapa bisa nggak cair? Ada beberapa faktor, ya Bu, Pak. Pertama, karena datanya tidak padan dengan Dukcapil. Jadi KK yang Bapak Ibu pegang itu datanya tidak terupdate di Dukcapil pusat. Atau KK yang Ibu pegang sekarang pekerjaannya mungkin masih karyawan swasta, masih sebagai apa gitu, padahal kenyataannya Bapak dan Ibu sudah tidak bekerja. Bisa. Berarti ada perbedaan nggak di situ? Jadi apa? Harus mengupdate data kependudukannya sesuai dengan kondisi yang saat ini. Ya, kalau memang Bapak dan Ibu pekerjaannya adalah karyawan karyawan swasta atau memang bekerja di perusahaan, di PT, di pabrik atau di mana, ya boleh nggak apa-apa karyawan swasta. Tapi kalau memang pada kenyataannya saya cuma ngojek, saya cuma buruh harian lepas, ya sudah, sesuaikan dengan kondisi keluarga Bapak dan Ibu. Ya, misal yang tadinya ibu-ibunya tadinya kerja, di situ masih tertulis karyawan. Padahal sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga yang di rumah aja, nggak kemana-mana ngurus anak, ya.
itu juga diperbarui datanya. Jadi kami di Kementerian Sosial punya data yang akurat, data yang sesuai. Ya, jangan sampai nanti ibu nggak cair bantuannya, terus ibu kemana-mana sampai ke Kementerian Sosial. Kalau saya sebenarnya begini kondisinya, tapi ternyata secara data, karena kan sistem itu membacanya secara data ya, secara data masih terbaca sebagai pekerja, ya, terbaca masih sebagai pekerja. Nah, sampai kapanpun ya akan terbaca sebagai pekerja, gitu. Jadi karena sistem ini membacanya pekerja, bukan dari keterangan bapak dan ibu, ya. Kemudian ada keterangan di sistem exclude tadi yang pertama datanya tidak padat. Kemudian yang kedua adalah terindikasi penggunaan judi online. Ya, di sistem penulisannya adalah bantuan tidak dipergunakan sesuai keperuntukannya. Jadi apa itu maksudnya? Di dalam satu kakak ya Bapak Ibu, satu kakak itu jangan sampai ada yang terlibat permainan judi online. Selain judi online adalah pinjaman online, itu juga berpengaruh. Pinjaman online saat ini banyak ya, ada dari Shopee, Lazada, macam-macam ya. Kemudian ada juga dari pinjaman full dari bank ya. Nah, kemudian pinjaman full cicilan kredit motor ya. Nah, itu juga terbaca dalam sistem gitu. Jadi ibu dianggapnya, bapak-bapak dan ibu dianggapnya mampu membayar angsuran itu gitu ya. Kemudian ada lagi namanya exclude. Kemarin kalau yang baru ya, ada yang gagal burekol. Gagal burekol ini adalah datanya tadi sama, tidak padat. Jadi di bank itu nggak bisa. Kalau bank itu kan harus datanya sesuai dengan yang ibu pegang, ya, sesuai dengan data ibu. Ketika ada tidak kesamaan data, maka tidak bisa dibuatkan rekening. Itu jadi masih sampai saat ini masih banyak yang belum terima kartu yang sebelumnya lewat kantor pos. Benar? Masih ada di sini? Masih ya. Jadi itu ya, karena itu kenapa kemarin yang pas pengambilan pos nama saya ada, tapi pengambilan kartu nama saya nggak ada. Salah satunya karena itu. Ya, ketinggalan datanya nggak ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo Bapak Ibu, nggak apa-apa, ditanyakan dulu nggak apa-apa. Siapa yang mau bertanya? Ya. Sebelumnya saya mewakili dari ibu saya sudah dapat kartu kayaknya, tapi memang kasihan saya itu nggak dipilih atau saya di situ dalam proses karena saya sakit jadi belum bisa Memang ada beberapa kartu yang belum ada isinya ya. Ambilnya yang ada di kantor atau di kantor Sumedis. Ya kan? Ya. Di sini, halo Bapak Ibu, di sini yang sudah menerima kartu dan belum cair siapa? Boleh? Mana ya? Yang ATM-nya belum cair, yang kartu baru dan belum ada isinya, masih 0 ya, belum ada isinya, belum. Boleh nanti setelah kita pertemuan ini jangan pulang dulu, kita cek dulu di sistem seperti apa ya ibu ya, nanti dicek dulu, jadi jangan pulang dulu. Boleh nanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo dari RT 13 RW 03. Mohon maaf sebelumnya, saya sudah menerima ATM kurang lebih sebulan yang lalu baru. Kemudian kakak saya mungkin sudah terupdate di bank. Kemudian ada perubahan kakak setelah saya menerima ATM. Itu bagaimana kelanjutannya, Ibu? Sampai sekarang saya juga masih nol saldonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, jadi gini, Bapak yang kemarin ini ya, ya, udah melakukan sanggahan ke kelurahan ya? Iya, Bapak dan Ibu yang datanya ketika nanti dicek, nanti dicek dulu ya, statusnya seperti apa. Misal yang tadi datanya gagal merekrut, itu karena yang tadi terbit kartunya karena data tidak ada, atau juga datanya ada yang gagal cek rekening. Jadi harus dicek kembali. Ternyata ditemukan data yang tidak sesuai. Artinya hasilnya adalah datanya gagal cek rekening. Di saat pengecekan rekening ada data yang tidak sesuai, artinya tidak penyaluran kartunya seperti itu. Nah, yang gagal datanya gagal cek rekening, maka harus dipadankan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, untuk pemadanan bisa melalui saya sebagai pendamping. Nah, ketika nanti sudah dipadankan, itu tidak langsung hari ini dipadankan besok cair, ya Bu. Ya, hari ini dipadankan, nanti menunggu dari Bank BRI menarik datanya kembali dan dilakukan proses cek rekening kembali. Apakah sudah sesuai atau masih ada perbedaan? Jika masih ada perbedaan, nanti akan timbul hasilnya sama, gagal cek rekening lagi. Tapi kalau ternyata hasilnya sesuai, nanti di sini tulisannya berhasil cek rekening. Ketika sudah berhasil, nanti akan ada proses selanjutnya lagi, yaitu ada proses namanya SPMD, SPM dan SI. Nah itu nanti itu proses penyaluran uangnya ke dalam rekening. Itu yang penting berhasil dulu. Nah kemarin kebetulan ada satu warga yang saya identifikasi, saya pantau ketika dia gagal cek rekening. Saya padankan pada tanggal 15 Oktober. Ya. Kalau nggak salah 15 Oktober. Nah, pada tanggal kemarin hari Jumat 7 ya? Ya, tanggal 7 saya cek hasilnya sudah SPM, sudah berhasil. Tinggal menunggu uangnya masuk. Jadi perlu waktu untuk Bank BRI menarik data dan mengirimkan datanya kembali. Ya, Bapak dan Ibu, yang penting data Bapak dan Ibu sudah dilakukan proses pemadanan ulang, ya, proses update data. Yang penting itu dulu. Ya. Nah, tadi bagaimana kalau yang terindikasi di online, pinjaman online, cicilan kredit, padahal saya nggak ada, keluarga saya nggak ada yang bermain judi, nggak ada yang pinjaman seperti itu. Nah, harus dipastikan dulu apakah KTP pernah dipinjamkan ke orang lain, gitu, ya. Harus pastikan dulu di dalam keluarganya apakah KTP pernah dipinjamkan ke orang lain. Itu karena KTP itu adalah data identitas diri kita ya, Bapak dan Ibu. Jangan sampai KTP itu berpindah tangan ke orang lain, walaupun itu adalah saudara sendiri, ya. Karena kita tidak tahu KTP itu akan dipergunakan untuk apa, ya. Dari beberapa RW yang sudah saya kunjungi, ya, ternyata Pak RW ada oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada oknum yang mengaku dari bank dan akan membuatkan rekening untuk warga.
Jadi warga ini dimintain fotokopi KTP dan difoto KTP aslinya, kakaknya difoto, ibunya juga difoto, pegang KTP. Tapi ibu-ibunya ini dijanjikan untuk dibuatkan rekening. Tapi ATM, buku tabungannya tidak diberikan ke si warga ini. Jadi buat apa kalau dipikir-pikir? Ya. Dan warga ini diiming-imingi diberi uang 200.000, 150, macam-macam. Ada yang diberi minyak. Ada di sini. Ya. Minyak, gula, beras, dan lain-lain. Gitu. Iya, jadi itu harus hati-hati. Kalau bapak dan ibu diberi buku rekeningnya, ATM-nya ibu diberi, nggak apa-apa. Itu benar, itu orangnya benar. Tapi kalau yang ATM-nya tidak diberikan, buku tabungannya juga nggak diberikan, jadi itu bisa menjadi salah satu oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Data ibu bisa disalahgunakan, ya. Jadi hati-hati, ya. Karena sekarang pemerintah, Kementerian Sosial itu bekerja sama dengan PPATK. Tahu nggak Bapak dan Ibu PPATK? Enggak. Atau bulan-bulan kemarin pernah dengar di berita nggak? Pernah dengar info ya? Banyak rekening-rekening warga yang diblokir pemerintah. Ya, tahu? Ya. Jadi yang blokir itu adalah lembaga PPATK. PPATK ini adalah lembaga pengawas transaksi keuangan. Jadi saat ini Kementerian Sosial bekerja sama dengan PPATK guna untuk mengawasi transaksi keuangan Bapak dan Ibu sebagai penerima bantuan sosial. Kenapa sih diawasi uang-uang kita kok gitu ya? Karena gini, Bapak dan Ibu diberi uang untuk keluarga ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan anak sekolah. Jangan sampai uangnya ketika baru cair untuk bayar cicilan, ya, untuk bermain di, ya, pemerintah kasih uang bukan untuk membayar judi, bermain, membayar pinjaman online, cicilan motor, itu bukan ya Bapak dan Ibu ya, untuk beli kebutuhan anak sekolah, memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya, itu ya. Jadi sampai sini dimengerti ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu kan megang ATM ya, pegang kartu ATM. Jangan sekali-kali kartu ATM ini dibelanjakan di Alfamart atau dibelanjakan di Indomart, digesek gitu. Mentang-mentang ada isinya udah gesek aja gitu ya. Bayarnya gesek aja deh gitu. Jangan ya Pak Bu, kalau mau belanja ke Alfamart Indomart yang penting uangnya ditarik aja dari ATM. Jadi itu bayarnya secara cash ya. Karena nanti akan terbaca di rekening korannya bahwa wah ini buat belanja ini buat belanja ini, itu akan terbaca ya. Dan ATM ini jangan dibuat untuk menerima transfer uang dari yang lain ya. Jangan misalkan dari keluarga di kampung mau transfer uang nih ke sini, bisa dapat warisan ya, bisa mau transfer uang nih habis jual sawah, bisa. Jangan ditransfer ke rekening bantuan sosial ya. Pakai rekening yang lain karena akan terbaca ya. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Kesana hubungannya itu nanti nih Oh ya, ya. Nah, itu ya Bu, macam-macam exclude. Jadi exclude itu ada juga yang sudah tidak ada komponen sekolah. Kalau udah nggak ada komponen sekolah, otomatis dia selesai dari bantuan. Kecuali ya bantuannya adalah jadi
bantuan ibu-ibu, bapak-bapak semua perhatiin nggak? Kata aku Bantuan nggak ada apa ibu tuh lagi yang- ini antar barang. Taunya Lihat dia lewat lagi narik troli. Padahal di situ ada bu, dapatnya PKH atau sembako atau apa di situ ada gitu. Boleh dilihat langsung nominalnya ya. Iya. Nah, kemudian Pak, Ibu, kita kan nanti setiap bulan ya ada pengumpulan seperti ini. Saya harap setiap bulan nanti yang hadir seperti ini, jangan nanti semakin kesana semakin berkurang orangnya ya. Ya, nah di setiap bulan kan kita ada perkumpulan seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, jadi gini, di setiap bulan itu karena kita ada pertemuan, ya kan kalau nggak ada yang ditunggu minimal minumnya, ya. Nah, sedangkan minum itu ada dari mana bu? Siapa yang beli? Jadi mungkin ya Pak RW ya. Jadi ini kan ini kan kita satu keluarga, ya satu keluarga. Ketika nanti bantuan sosialnya cair, boleh disisihkan seikhlasnya, ya, untuk uang pas. Ya, uang pas itu nanti dipergunakannya macam-macam. Pertama, untuk konsumsi apa? Konsumsi ketika kita pertemuan. Kan ibu-ibu cairnya 3 bulan sekali. Pertemuannya setiap bulan ya. Jadi mohon dengan keikhlasannya, keridoannya untuk menyisihkan seikhlasnya. Ya Pak RW ya, tanpa dipaksa, tanpa dipatok harus sekian enggak. Jadi uang itu dipergunakan dari ibu. Berapa wanita bu? Perempuan kak, ini lagi cari lah. Tanya itu kakaknya kapan mau dikumpulin? Ya, Bapak dan Ibu tadi keluarkan dari Bapak, dari Ibu, untuk Bapak dan Ibu lagi, dan kembali ke Bapak dan Ibu lagi. Di sini ada yang keberatan enggak? Jadi uang kas itu tidak dipatokin seikhlasnya, dan uang kas bukan untuk saya, bukan untuk RT, bukan untuk Pak RW, bukan untuk ketua, ya. Uang kas untuk apa Bapak Ibu? Bagaimana itu? Bu, staples, KTP. Yang sudah ditambah sama KTP-nya nggak apa-apa Ibu.
Sudah Bapak dan Ibu? Sudah ya?